datang ke pabrikan ini nih, Honda Grand Civic dan Honda Civic LX. Nah, itu apakah beda tuh Grand Civic dengan Civic LX? Nanti akan dikupas dengan Om Kamal. Sebelumnya kita greeting dulu dengan Om Kamal. Om, balik lagi Om. Gue ngerepotin mulu nih Om Kamal, padahal kerjaan lagi banyak. Jadi kalau teman-teman lagi dengar ada suara mobil, nah ini di depan kita nih ada mobil. Lagi ada mobil lagi dikerjain dan mesinnya nyala, knalpotnya pas banget nih. Gitu. Om, nih gue mau ngebahas, mau nanya-nanya Om Kamal, Grand Civic dan Civic LX Om. Ya ini beda nggak sih Om sebenarnya Om, Grand Civic, Civic LX? Kalau dari segi engine dan kaki-kaki sih sama. Segi engine dan kaki-kaki sama. Bedanya body, lampu-lampu sama interior. Body, lampu-lampu dan interior. Jadi nanti kita Civic LX 88, 89. Oh gitu. Grand Civic 90, 91. Oke, nanti kita kupas kali Om ya. Oke teman-teman, sebelum gue mulai konten ini, gue mau ngingetin lagi ke teman-teman sebelum nonton, sholat dulu. Jadi jam berapa ini teman-teman? Apa udah waktu masuk zuhur, asar, maghrib, isya? Teman-teman sholat dulu. Baru setelah sholat udah enak, tenang, tonton konten ini sampai puas. Boleh tulis di kolom komentar untuk tanya-tanya, dan nanti gue akan juga tampilkan kontak person Om Kamal kalau ada teman-teman yang mau langsung tanya Om Kamal. Om, ya, jadi Civic LX dan Grand Civic cuman beda di aksesoris nih Om ya berarti? Iya. Boleh Om, jangannya Om, gimana Om? Jadi Grand Civic Civic LX itu tahun 88, 89. 88, 89. Kalau Grand Civicnya itu 90 dan 91. 90 dan 91. Perbedaan yang paling kelihatan itu dari lampu depan dan selama lampu rem. Lampu rem kelihatan banget bedanya. Terus kap mesin. Kalau Civic LX dia kan garis cegok ke dalam. Kalau Grand Civic garis lurus melendung ke atas tengahnya. Nanti bisa ditampilin lah ininya fotonya, kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau Civic LX aslinya, orisinilnya, apapun warna mobilnya, bempernya hitam, dok. Oh, two-tone dia. Ya, aslinya. Kalau Grand Civic dia udah satu warna. Terus dari bahan jok warnanya beda. Kalau LX itu kalau nggak salah coklat apa abu-abu muda gitu. Pokoknya beda dia tuh warnanya tuh. Ya kurang lebihnya itulah. Tapi kalau dari segi engine sama aja. Sama aja. Kaki-kaki sama berapa juga. 1500. 1500 ya. Untuk pilihan transmisi ada dua transmisinya, otomatis dan manual. Oke. Jadi kalau kita bicaranya Grand Civic dan Civic LX ini berarti kan dia rivalnya itu Corolla Twin Cam nih. Iya. Nah, apa ya namanya ya yang gue mau tanya, berarti perbedaannya itu lebih ringkas ya dibanding Corolla Twin Cam yang punya 3 varian mesin. Sebenarnya Civic EF ini EF ya kalau nggak salah ya kodenya. Civic Grand Civic ini juga sebenarnya ada yang versi injectionnya. Oke. Tapi nggak masuk ke sini. Iya. Kalau ada di sini berarti importir umum. Tapi kalau Twin Cam GT kan banyak populasinya waktu itu. Kalau yang si Grand Civic ini yang nggak terlalu banyak. Iya. Dan dia yang pilihan karburator pun kalau nggak salah yang di Jepang ya atau yang di Singapura lah anggap gitu. Dia ada yang dual karburator. Jadi karburator ada 2 toh? Iya, karburatornya 2 biji ke belakang gitulah. Beda lah gitu. Dengan yang ada di Indonesia. Dengan yang di Indonesia. Biasalah downgrade kalau masuk Indonesia tuh kan pastinya kan. Biar murah. Iya. Downgrade. Terus ini Om, keunggulannya dibandingkan dengan rival ini Om, Corolla Twin Cam. Iya, khasnya Honda lah, super empuk. Itu lagi. Kalau super perawatannya sebenarnya aman-aman. Kalau kita bicara mobil sama-sama enak, sama-sama sehat ya. Sama-sama sehat. Kalau gue pribadi ditanya, ini sama-sama bagus banget nih. Iya. Gue pilih Grand Civic. Biarin gue apa-apa Toyota juga. Toyota kan untuk kalian sebenarnya. Iya. Untuk pilihan kalian gitu. Sampai gue disebutinnya Toyota Man itu sebenarnya kan untuk pilihan first car ini gitu. Bukan kalau pilihan gue mah nyentrik pilihannya nggak pernah yang umum gitu kan. Cuman kalau dari Toyota itu kan gue kagum sama kekuatannya Om. Iya. Durability-nya tuh gokil deh kalau Toyota tuh. Berarti Honda durability-nya kalah lah ya sama Toyota. Kalah, iya. Dan plus minus saat ini dulu gue pernah pakai Grand Civic tahun 2008, 2007. Gue pernah pakai Grand Civic tahun 91 manual. Oke. Tahun 2019 Oh belum lama nih. iya, gue pakai Grand Civic tahun 90 Matic.
Itu masih oke tuh, masih aman. Tapi beberapa kali ada konsumen datang ke sini pakai Grand Civic. Anggap 10 mobil datang ke sini, 7 mobil diantaranya mesinnya udah nggak enak gua ngedengernya. Kenapa tuh Om? Gua nggak tahu kenapa. Beda sama Twin Cam yang datang gitu. Kalau Twin Cam yang datang nggak enaknya tuh masih toleransi sama gua Om. Twin Cam gua kemarin airnya habis aja masih jalan. Iya, adalah. Ini anggap yang ini yang silver nih. Gua sih kalau gua sih kurang suka sama suara mesinnya, agak kurang sempurna lah. Tapi masih masuk di toleransi gua. Masih masuk banget. Om, biasanya kalau suara mesin nggak enak tuh faktornya apa sih Om yang umum Om? Klep. Bisa kelep, bisa metal, jalannya. Iya, bisa macam-macam lah. Ya, intinya tuh dia memang udah butuh peremajaan. Dan kelemahannya Toyota tahun tua itu beberapa kali gua nemuin case itu blok mesinnya keropos Om. Toyota apa? Korosi. Honda. Honda. Ini kan kita lagi bicara Grand Civic kan. Itu blok mesinnya korosi Om. Jadi makanya gua nggak terlalu menyarankan untuk first car itu, ya lebih ke faktor itunya sih. Belum ditambah dia memang kelemahannya ya sama Twin Cam juga. Ini juga nih yang silver ini kan banyak keropos, yang ini juga ada keropos tapi tidak banyak, semuanya kan tergantung perawatan. Benar. Nah, si Grand Civic ini punya satu kelemahan Om. Dia itu selalu keropos di bagian nomor rangka. Makanya kalau pemain Grand Civic tahu, begitu lihat mobil pertama yang dia tanyain nomor rangka aman nggak? Om, kamu pernah punya nomor rangkanya udah nggak ada Om? Nggak ada sama sekali, cuman bisa 3 huruf. Waduh, dari berapa? Kan dia SH4 strip angka. Jadi yang gue punya SH4 1 2 3, sisa ke belakangnya udah nggak ada. Oh, cuma huruf-huruf awalnya doang. Bukan nggak ada tuh, udah nggak nyata ya. Hilang, nggak ada. Sasisnya udah nggak ada, platnya udah nggak ada, udah keropos hancur, bolong. Jadi dari mesin itu nembus ke mesin, ke cabin. Panas dong. Hawa panasnya. Iya, kalah-kalahan si miskin gua mah nggak pakai cerita pusing-pusing kalau gue. Nah, cuman yang gua tahu, jadi ada beberapa list di Samsat Indonesia, beberapa list mobil. Di antaranya itu Grand Civic Om. Jadi kalau lu beli Grand Civic nggak ada nomor rangkanya, sebenarnya nggak perlu worry. Oh gitu. Lu tinggal bawa ke Samsat, lu bawa STNK-nya, lu bawa BPKB-nya, lu bawa mobilnya, lu bawa ke Samsat. Ini yang gua tahu ya. Koreksi kalau gua salah. Lu tinggal bawa ke Samsat, nanti mereka buatin surat khusus Om. Oh gitu. Jadi nanti kalau lu mau perpanjang mobil itu, surat itu yang lu bawa. Jadi nomor mesin digesek, nomor rangkanya dari surat itu. Oh, bukan. Kita sih kadang suka bilangnya peneng. Oh, dia peneng. Kita suka bilangnya peneng. Bukan diketrik lagi Om berarti ya? Kayaknya enggak ya. Soalnya yang duluan yang bekas gua itu kan dibeli sama kawan gua. Dia bilang gua urus nih suratnya. Soalnya waktu itu gua punya kan pajaknya mati. Pas udah di dia pajaknya itu hidup. Itu kata dia diurus. Jadi dia bikin ke Samsat, dia bikin surat keterangan segala macam. Enggak mahal-mahal banget Om. Hitungannya tuh masih kejangkau lah, nggak terlalu mahal banget. Mahal, iya. Gitu. Jadi misalnya nemu nih Grand Civic cakep banget, perfect in every condition misalnya, semuanya bagus. Cuma nomor rangkanya hilang, ya lu beli aja. Iya. Nggak usah worry gitu. Benar. Kalau gue sih lebih perhatian ke engine daripada ke nomor rangka kalau gua. Iya sih ya. Gitu. Kalau gua buat pakai ya. Iya kan buat pakai. Pernah juga ada yang kesini. Gila sih sempurna, nyari sempurna sih itu mobil. Grand Civic tahun 91 Matic. Punya sales Honda orang Depok. Main ke sini gua. Ya orang mobilnya bagus, gua mau nyervis apa aja. Gua bilang, "Oh, mobil lu kan bagus, mau gua apain ini?" Ya apain ke Om katanya. Cek aja dulu kata dia. Kalau ada rembes-rembes oli wajar ya, mobil tua ya. Iya. Rembes-rembes sedikit wajar lah. Ya emang dia belinya juga agak jauh di atas pasaran Om. Kayak lu aja, lu beli Twin Cam lu lumayan mahal kan. Lumayan kalau dari Nah, ya itu juga agak lebih mahal dari harga Twin Cam lu beli. Dia beli mobil itu lumayan mahal. Tapi kan kondisinya juga worth it banget Om. Saat itu mah gua ngeliatin aja, maksud gue ini kalau misalnya sekedar untuk pakai ya. Gue bilang nggak perlu ada yang diapa-apain lagi, orang gue cuman mengiaya doang, nyeting karbu, nggak dibuka karbunya juga, disetting doang, disetting doang, nggak dibuka di servis gitu, enggak. Karena emang kondisinya super, kondisinya cakep banget. Maksudnya untuk mobil pakai, ya separuh hobi sedikit lah. Cukup. Terus kalau misalnya kita bicara Grand Civic Om, kalau untuk first car, nah pemula nih Om, cocok nggak Om? Sebenarnya cocok Om. Sebenarnya cocok. Cuman ya gua nggak mau sampai kayak ada kejadian di sini juga.
berhenti di tengah jalan. Oh iya, ngomong sering banget ngomongin itu. Iya, maksud gua lu harus siap gitu ya. Mobil apapun ya, kalau lu beli Toyota, kalau lu lagi zonk juga ya sama aja. Sama aja, benar. Cuman kan ya saran gue sih kalau misalnya lu mau beli mobil tua, minimal ajak yang ngerti mobil, minimal nggak ngerti-ngerti banget tapi dia biasa bawa mobil. Iya. Setidaknya di saat dia test drive, dia bisa ngerasain, biasanya mobil nggak ada suara seperti ini. Biasanya kalau dikendarai itu rasanya begini. Iya. Kan dia udah biasa nyetir. Benar. Gitu. Tapi lebih baik lagi ya ajak yang ngerti. Iya sih, lebih aman gitu, karena mobil tua jangankan orang yang awam, gua aja kadang suka kebelejok. Benar. Segitu gua ngerti. Kadang guanya suka ngegampangin kalau beli buat gua sendiri ya. Gampang ini mah. Udah taunya anjing pusing juga. Gitu. Itu udah bawa nafsu tuh Om. Iya. Terus AC, masalah AC kan gue selalu ngomongin lah masalah AC ini. Kalau misalnya lu cobain AC-nya nggak dingin, terus si penjual bilang kurang freon, jangan percaya. Iya, benar. Gitu. Lu misalnya, gua nggak masalah, nggak ada AC juga, ya silakan, nggak usah jadi pusing. Tapi kalau lu harus kasarnya AC dingin itu suatu kewajiban, ya mendingan dicari yang kondisi AC-nya udah dingin, atau lu spare budget 5 juta lah. Buat AC ya. Worst case-nya tuh ganti total. Iya, sama ganti kompresor, ganti ini. Karena gue sendiri beli yang nomor rangkanya hilang itu, emang gue beli murah banget Om, murah banget. Catnya jelek, bodinya kropos-kropos gitu kan. Cuman mesinnya bagus, interiornya original. Oh iya. Yang waktu itu gue beli tuh. Cuman ya namanya mobil murah banget Om. Ya pasti ada lah. Gue ngerapihin AC itu habis hampir 4 juta. Itu ganti kompresor, ganti kondensor, ganti dryer, pokoknya 80% diganti. Gitu. Ya bener tuh yang kayak Om Kamal bilang, kadang-kadang kita orang awam nih, gue buat teman-teman yang baru pertama kali mau beli mobil, kasih tips aja nih. Kadang-kadang orang, wih sih Om, jahatnya gini Om, ini AC-nya dingin Pak, cuman kurang freon doang. Karena gue pernah ngalamin. Akhirnya gue belajar, gue benerin AC, kan gue ada bengkel langganan AC di Jakarta, gue belajar dari dia. Jadi kasih ilmunya juga, yang namanya freon itu Bang nggak boleh berkurang. Dia nggak boleh berkurang. Kalau dia berkurang, udah pasti ada yang bocor. Itu nanti 3 bulan paling lama pasti anget mobil. Kalau misalnya gitu. Hitungannya mobil tuh kayak dulu gue pernah pakai BMW E30. Itu AC-nya tuh per 8 bulan gue nambah. Freon. Iya. Berarti bocor halus kan? Ada bocor kecil banget. Iya. Karena budget pas-pasan kan, ya gue lebih memilih ya udah 8 bulan sekali gue isi ulang. Isi ulang berarti paling pego ya? Iya, 200 anggap 300 ribu lah mahalnya. Gitu kan, daripada gue harus benerin AC sekian juta. Ini pilihan gue waktu itu ya. Benar. Cuman kan kalau hitungannya diisi freon sebulan habis kan konyol Om. Konyol. Kalau gue kan hitungannya masih 6 bulan, 8 bulan tuh masih worth it lah untuk isi ulang freon tuh masih oke lah. Benar. Iya, kadang-kadang orang jahatnya gitu dong, pedagang. Bukan pedagang, ya pokoknya orang yang jual. Sekarang kan kalau misalnya memang tinggal isi freon langsung dingin, kenapa dia nggak isi freonnya? Nah, iya. Mobil AC dingin itu kan satu nilai plus yang besar banget. Benar. Kan gitu logikanya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan bahasa seperti itu. Iya. Nah, balik lagi ke si Grand Civic nih. Nah, kalau mau beli Grand Civic juga menyesuaikan dengan kontur jalan di daerahnya. Karena ceper. Karena dia memang ground clearance-nya tuh rendah banget. Rias Honda sih Om. Ya, sampai sekarang gitu. Betul. Cuman yang tahun-tahun muda masih mending lah agak-agak tinggi-tinggi gitu. Tapi kalau generasi di bawah tahun 2000 rata-rata pendek semuanya. Iya, benar. Accord Maestro. Jadi nggak usah lu ceperin aja, itu mobil tuh udah rendah banget. Udah ganteng. Apalagi dikasih muatan full, wah makin ambles. Jadi menyesuaikan juga ke kontur jalan di daerah masing-masing. Kira-kira ini jalanannya rusak enggak? Kalau jalanannya mulus-mulus aja, banyak polisi tidur atau enggak gitu ya, lebih ke menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing sih. Benar, karena mobil ceper emang ganteng, tapi kalau lu ketemu jalanan yang nggak pas, nggak ideal, wah itu nyusahin banget. Gitu. Kayak Maestro gua. Iya. Gue juga masih sering mentok-mentok karena udah lama banget Om nggak pernah bawa mobil ceper. Sekarang pakai mobil ceper lagi. Kamal padahal standar tuh Om ya. Gue ceperin dikit. Oh, diceperin. Iya, gatel kan gue mah. Iya. Dikit twin cam gue tuh kan ceper tuh. Kalau ngelewatin polisi tidur miring Om. Kayak bawa ereking kolong tuh. Iya. Kalau enggak kan gasruk sono gasruk sini. Iya. Terus Om kalau bicara
apa Civic LX atau Civic Grand itu berarti ini dong Om ya, seperti kakak apa seperti adiknya nih Om. Ada yang versi hatchback ini kayak Estilo dengan Genio. Oh iya. Kita Wonder nih. Sama tuh Om ya. Perawatannya. Enggak sih. Beda. Ribet kalau Genio. Oh enggak, maksud gue Grand dengan Wonder. Oh, Grand dengan Nova. Nova. Iya, Nova. Sama banget sama. Ya. Cuman bedanya di bedanya Nova mahal. Iya. Nova mahal. Itu Nova. aja bedanya. Padahal semua sensasinya, perawatannya, fitur-fiturnya sama Om ya. Gue kadang-kadang tuh aneh. Jadi apa yang mahal? Estilo udah nggak terjangkau harganya. Ini Nova masih aman nih. Udah nggak terjangkau. Orang lari ke Nova semua. Nova juga udah mulai Nova naik sekarang. Nova udah nggak terjangkau. Wonder. Yang setrikaan. Iya. Wondernya ikutan naik. Iya, makanya. Wonder yang 4 pintu bahan 14 juta, 15 juta. Itu yang kita Wonder 2 pintu bahan 25 juta, 30 juta. Itu bahan tuh. Itu masih dangdut banget Om. Parah kondisinya. Padahal sama aja Om ya. Apa maksudnya fiturnya nggak ada. Cuma beda bentuk doang kan. Pure beda bentuk dan iya makanya gue bilang wah kayak apa namanya Civic Wonder tuh harganya Nova harganya memang ganteng sih Om. Iya, semurah-murahnya aja gocap. Iya, kalau yang mendang-mending kan, anjing gocap, mending beli all new Corolla gua. Iya. Atau misalnya mending beli Civic Vario. Ganteng. Iya, tapi kan kalau orang punya duit dan udah ngebet ke situ, iya, bener-bener nggak bisa mending-mending Om. Terus kalau, nah tadi sedikit nih Om, Genio dengan Grand kan itu satu tingkatan nih Om. Benar-benar suksesor langsungnya Grand kan si Genio ini. Beda Om ya, itu Om ya. Perawatannya. Beda. Nanti kita bahas di video yang lain aja. Berikutnya aja ya. Kalau misalnya tertarik, gue bahas apa namanya Genio dan Estilo, boleh di video berikutnya. Sekarang nih fokusnya ke Civic dulu, Grand dulu. Nah, kaki-kaki gimana Om? Grand, Civic. Kaki-kaki ya balik lagi khas Honda. Bakal lebih akrab. Tapi nggak serewel yang generasi muda sih. Nggak. Oh gitu ya. Cuman dia tuh kalau yang gua rasain saat gua pakai, paling lemahnya di busing arm belakang. Gua waktu yang manual gua pakai itu, gua pakai 2,5 tahun, 2 kali gua ngeganti busing arm belakang. Nggak tahu karena mobilnya gua ceperin, nggak tahu karena memang kelemahannya di situ. Nah, jadi si busing arm itu gampang banget jebol. Iya. Berarti ya bisa dikatakan kalau pemilik Grand Civic ini nantinya akan lebih akrabnya ke bengkel kaki-kaki Om ya, ketimbang perawatan mesin ya Om ya. Iya, kalau misalnya mesin sih sebenarnya nggak rewel-rewel banget ya. Kalau kondisinya bagus, proper ya. Iya. Sama aja mobil yang lain juga sama begitu. Dia memang nggak ada kelemahan khusus juga, nggak ada yang ini lemah banget nih di sini, nggak gitu. Iya. Itu kalau Grand Civic berarti semua karbu nih, yang umum ada di Indonesia karbu Om ya. Berarti dia emang dia namanya rival langsungnya ke Corolla Twin Cam, cuma Grand Civic ini menjual estetika, Corolla Twin Cam menjual kekuatan, durability dan persahabatan dengan perawatannya lah, gitu ya Om ya. Oke, jadi itu ya teman-teman Grand Civic kalau misalnya buat mobil baru, buat baru mau punya mobil buat harian, dibilang layak ya Om ya. Layak banget, cuman emang ya lu akan lebih struggle ketimbang lu pilih yang dari Toyota gitu, pasti itu aja sih. Intinya sih kalau mau ngerawatin Grand Civic atau Civic LX itu harus sabar. Intinya itu. Iya, jangan guru musuh. Jadi begitu beli mobil langsung masukin bengkel bla 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 bla. Sebenarnya sih kalau gua nggak terlalu nyaranin yang kayak gitu ya. Selalu gua kasih tahu ke orang-orang, ini mobil dia beli udah 4 bulan, yang ini udah 3 bulan yang lalu. Gua bilang lu pakai aja dulu. Setiap lu pakai ada kekurangan lu tulis. Pakai lu ada kekurangan lu tulis. Tulis aja di kertas. Mau itu lu rasa penting atau nggak penting, pokoknya apapun kekurangannya lu tulis. Lu bikin list. Mau sepanjang apapun gampang. Nanti setelah lu udah ngerasa ini kayaknya udah ketemu semua nih kekurangannya, baru lu bawa ke bengkel. Kalau bengkel itu memang bengkel kepercayaan lu, langganan lu, dia masih bisa nentuin mana yang urgent, mana yang enggak.
Benar, benar. Nah, dibenerin dari yang urgent dulu. Iya dong. Jangan langsung semua dibenerin kan, biayanya pasti gede banget. Boncos sama. Dan nanti perkembangannya si mobil itu dari yang nggak enak banget sampai enak banget tuh nggak kerasa. Oh iya. Jadi mendingan lu bolak-balik bengkel, karena namanya barang tua pasti sahabat bengkel. Oh, iya, pasti. Udah pasti itu nggak bisa dihindarin kan. Benar. Pasti bolak-balik bengkel. Jadi mendingan lu nyicil sedikit-sedikit. Ini dibenerin ininya dulu, ntar pulang cobain lagi, oh ininya dibenerin lagi, terus sedikit. Jadi setiap perubahan mobil, setiap perkembangan mobil kerasa. Benar. Beda sama orang yang misalnya memang untuk hobi dan uangnya banyak lah, anggap gitu ya. Iya. Begitu dapat mobil, masukin bengkel, langsung rapihin total semua, nggak peduli mau habis sekian belas juta atau sekian puluh juta. Benar, itu lain lagi ceritanya. Iya, itu lain sih kalau restorasi total sih. Iya. Karena ya di sini kan bicaranya lebih banyak ke, anggap ini orang yang baru pertama kali mau punya mobil atau ke yang kedua kali, yang dia tuh masih belum terlalu hatam banget untuk merawat mobil. Biar nggak kaget. Iya. Kaget kok. Bener. Gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya Grand Civic, ya itu sih teman-teman rekomendasi banget. Kalau mau versi yang lebih nyamannya Accord ya Om ya. Accord. Maestro ya kalau yang di tahun itu. Nanti kita juga bahas. Boleh, nanti kita bahas beda. Karena kebetulan Om Kamal juga pemakai Accord Maestro nih. Iya, punya juga gua Accord Maestro. Dan rare, Accord Maestronya nggak umum nih, rare. Ban belakangnya ikut belok, udah gitu Matic pula Om ya. Matic. Injeksi kan ya Om ya. Injection. Nah itu lebih rare lagi tuh. Iya. Injeksi, Matic, 4WS. 4WS. Jarang tuh teman-teman. Nanti kita bahas di video yang lain deh. Om Kamal juga lagi nggak bawa mobilnya ya? Enggak, di rumah. Nah, gua bawa. Om Kamal males bawa mobil. Males, iya. Males bawa mobil. Ke bengkel bawa motor dulu. Gitu. Jadi ya udah gitu. Nah, nih Om Gatot nih. Ini admin di sini. Admin nih. Perkenalan. Dek gimana? Ini adminnya, nanti kenalan ya. Nanti kenalan sama Om Gatot. Gitu. Om Gatot punya DX fenomenal. Terus berarti kalau Civic ya sebenarnya nggak terlalu banyak banget yang bisa kita kupas karena emang nggak ribet. Sebenarnya enggak, cuman stigma, balik lagi ke stigma masyarakat Honda itu spare partnya mahal. Gua spill sedikit nih, kemarin Maestro gua kan engine mountingnya rusak. Iya. Yang belakang pula. Yang original kan segede gini bro. Iya. Yang original kan harganya, gua belilah yang lokal. Nemu, carilah di online. Gua suruh Gatot cari. Tot, gua bilang tolong cariin lah, karena udah bagian nyari barang dia ada urusannya. Iya. Cariin Tot, cari nih. Cari. Ada dapat nemu. Ada satu toko di Surabaya yang jualnya, karena daerah-daerah dekat-dekat sini Bogor, Jabodetabek nggak ada. Nggak ada ya. Dapatlah di online tuh, dapatlah daerah Surabaya. 300.000. 300.000. Kalau yang orinya Om spill berapa? Hampir 2 juta kalau nggak salah. Lumayan, walaupun nggak sempurna, tapi setidaknya engine mounting gua ada, nggak putus, karena aslinya tuh putus diikat pakai kawat. Aslinya pas gua beli sama orang sebelumnya. Tapi pas Om ganti mah aman-aman aja kan ya, Ber? Nggak sempurna, tapi lumayan Om. Masih ada lah, kalau masuk gitu masih ada jeduk. Karena si engine mountingnya tuh nggak nahan banget. Ya, beda lah 300.000 sama 2 juta. Lagian ada jeduk-jeduk dikit ya biar vibe mobil tua wajar lah, mobil tua. Yang penting kan jalan masih normal. Iya. Ini cuma opsional aja, tapi kalau balik lagi ke kitanya, masalah spare part kalau misalnya kayak spare part yang kelihatan sama mata kita, kalau gue sih mau pakai lokal kayak lu mau pakai gebok pisang juga gue sih gak terlalu peduli Om. Bener. Yang penting kan sesuai dengan budget yang kita punya, setidaknya proper lah untuk beberapa saat sambil kita nabung lagi. Benar. Gue punya target, gue harus beli yang original nih, tapi ini udah urgent banget harus diganti, nggak bisa kalau nggak diganti. Ya udah gue beli yang lokal dulu, sambil gue kumpulin lagi uang untuk nanti kita beli yang original. Kan kalau kita nabung, anggap 10.000 demi 10.000 itu kan nggak kerasa Om, daripada kita langsung ngeluarin uang sekian juta jebret, ngap banget kan. Kita pisahin tempat khusus untuk nih, gue tabungan buat gue beli nanti engine mounting, anggaplah ini case gue di sini engine mounting, gue nabung sini. Nanti setelah uang itu kekumpul kan beli nggak terlalu kerasa gitu. Jadi tinggal gimana kita nyikapinnya aja sih Om, masalah itu mah. Berarti ya kalau spare partnya berarti ya lokalnya juga ada sih Honda. Ada banyak Om. Bukan ada lagi, banyak Om. Om, pertanyaan umum Om.
konsumsi bahan bakar Civic gimana Om? Irit Om. Irit ya? Irit. 1.500. 1.500 nggak beda jauh lah sama Twin Cam. Malah kadang kalau kondisinya proper semua, normal semua, lebih irit Grand Civic. Waduh, Iya. ganti ya Grand Civic ya. Lebih irit Grand Civic. Gua nih sering banget kena racun di sini nih. Kemarin pengen corona, terus sekarang Gua pakai yang Matic aja lumayan irit menurut gua. oh iya. Iya, dulu zaman Pertalite 7.600 tuh. Gua rumah ke sini 50.000 tuh 4 hari. Gua rumah sini tuh jarak 20 kiloan lah, bolak-balik tuh. Bolak-balik ya, bolak-balik Matic, 20 kilo. Karburator, ASEON, macet, 50.000, buat gue itu irit. 50.000 4 hari. Iya, karena gue pakai Mercy 2 hari. Oh iya. Aduh, Bandingannya. Iya, Gue pakai Mercy Boxer, gocap 2 hari. Iya. Gue pakai Volvo, gocap 3 hari. Irit dikit lah dari Iya, lebih irit lah dari Mercy. Gue pakai BMW sama kayak Mercy. Iya, Kurang lebih. Ini Om Kamal pengalaman pakai Eropanya banyak, Om. Banyak, Kapan-kapan tapi yang sharing, tua-tua semua. Om. Iya, kapan-kapan sharing Om. Pernah pakai Boleh. 960 turbo Volvo Om ya? Iya, tapi nggak yang turbo, yang karbu. Oh yang karbu bukan? Yang karbu, yang GLE biasa. Oh, yang GLE 960. Gue seneng banget tuh ngeliat 960 tuh Volvo. Nah, Kalau iya. ngeliat tuh, wah, ntar kapan-kapan kita bahas ya. Apa Ya. Om Kamal? Om, Boleh. apa nih Om? Statement penutup kali ya dari Om Kamal. Honda Grand Civic, Civic LX biar yang mau beli ya oke. Intinya kalau mau beli mobil itu ajakin orang yang ngerti. Sebisa mungkin lah. Usahain semaksimal mungkin itu, ajak orang yang ngerti, dan lagi-lagi gunakan akal sehat, Bener. rasional. Harga mobil itu sesuai dengan kondisi. Bener, Jadi bener. nggak bisa lu nyari mobil yang bagus tapi budget lu minim. Nggak mungkin mau sampai kapanpun, karena orang yang punya mobil bagus nggak mau mobilnya dijual murah. Iyalah, bener. Kan Gua gitu. Gua aja nggak mau. Jadi kalau misalnya kayak ada yang datang ke sini, Om ini kemahalan nggak, berapa? Gue tanya, beli sekian. Oh enggak. Kondisinya memang parah, tapi lu beli murah. Wajar dong. Bener. Iya dong. Ya, Kecuali lu beli kondisi jelek tapi mahal. Iya mahal. Itu nggak worth it gitu. Tapi kalau lu beli kondisinya jelek tapinya murah, nanti kan setelah lu perbaiki hasil akhirnya sama aja dengan yang lu beli bagus. Tapi lu tahu recordnya. Oke, benar. Jadi ya itu ya apa namanya, kalau bisa ngajak montir. Kalau nggak bisa Om, jelek-jeleknya aduh montir nggak ada yang mau. Secara umum Om dilihat apa sih Om yang mungkin orang awam aja Dengerin suara mesinnya. dengar aja ya, nggak ada kelapak lutut lah. Iya, ya. dengerin aja suara mesinnya. Knalpot berasap gitu Om. Iya, pastilah. Iya, Pasti itu udah include suara mesin, dilihat knalpotnya keluar asap atau Iya. enggak gitu kan. Terus Benar. apa, ada oli banyak yang rembes atau enggak, itu umum lah. Iya. Jadi kalau mobilnya apalagi pakai EPS tuh, EPS, power Power steering. steering Biasanya ya. ngetel tuh, ininya pompa power steeringnya. Terus juga gue mungkin mau ngasih sedikit ini aja sih Om, kayak semacam tip juga buat teman-teman yang minta temenin sama montir. Kadang-kadang kan Om ya, namanya montir kan dia nggak kayak robot yang bisa scan penyakit. Jadi gue ada pengalamannya begini Om, dari temen gue, gue bawa montir, iya sih mesinnya oke, berapa hari kemudian power window gue macet. Ya, itu nggak montir bisa power window lah. dia nggak bakal bisa ngelihat kan kayak gitu tuh nggak bisa ngeliat. Montir itu kan hanya bisa inspeksi di saat itu. Kalau misalnya ada kerusakan setelah itu, Iya. kita kan bukan dukun. Benar, itu makanya ya Kita jadi bukan cenayang yang bisa tahu, oh ini Yang- lampu nih, ntar nih tanggal sekian, jam sekian mati. ya, Nggak power window gitu juga power window udah mau dong. macet nggak bisa, Nggak bisa. ukurannya nggak gitu ya Om ya. Bisa. Makanya kadang-kadang kan ada yang mungkin awam nih Om ya. Iya. Ada yang kadang-kadang mempermasalahkan kadang-kadang AC. Iya. Wah, AC-nya baru udah nggak dingin. Emang waktu itu lu bawa montir nggak dilihatin sama montirnya? Iya. Ya gue bilang, lu bawa montir AC nggak? Gue Iya. bawa montir AC mungkin Ya dia kan bawa. kasarnya waktu kalau kita sebagai montir lah, anggap gue sebagai mekanik nih. Gua kan ngecek yang saat itu. Sekarang waktu Benar. gua cek AC-nya dingin, besok lu pulang ke rumah AC-nya nggak dingin, itu kan di luar kuasa gua tuh. Iya, itu dia maksud gue gitu tuh. Maksud gue tuh begitu. Intinya sih banyakin husnuzon aja, jangan Iya. kebanyakan suuzon, udah selesai. Bener-bener kayak Om Kamal gue bertanya, Om gue ajakin konten takut nggak gue mah suzon, gue snuzon aja. Iya, husnuzon aja, bersihin hati lah. Bersihin hati. Iya. Bener-bener. Hati bersih, nanti nggak akan dapet yang zong. Gitu Om ya, bener ya, bener. Insya Allah. Jadi mungkin Civic LX cukup kali Om ya pembahasannya. Civic Iya. LX Wonder, pokoknya garis besarnya adalah ini mobil layak buat first car, buat yang baru mau belajar, tapi ya perawatannya juga akan lebih ekstra dibandingkan Toyota ya Om ya. Iya. Cuman kalau lo emang udah suka ya nggak masalah sih. Iya. Sebenarnya itu aman kok gitu ya. Oke,
Teman-teman, sekali lagi gue mau ngasih tahu kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh di kolom komentar, atau ada yang nggak jelas gue dengan Om Kamal, mungkin kurang ada yang miss atau apa, ya monggo di WA Om Kamal. Gue udah lampirin nomor WA-nya Om Kamal di awal, tengah, dan akhir video. Gue juga sudah lampirkan alamat bengkel Kafka. Kalau teman-teman mau perawatan mobil Honda Civic, bisa di sini Om. Insya Allah bisa, Insya Allah bisa banget gitu kan. Ya paling itu aja sih yang gue mau ingetin. Oh ya, gue lupa ngingetin ini apa namanya, IG-nya Om Kamal yang lama, bengkel Kafka. Unfollow ya, nanti gue lampirin, dan follow yang baru itu yang benar, karena masih ini Om ya, masih aktif ya hackernya kayaknya Om ya. Nggak tahu, gue udah nggak pernah kontrol lagi. Tapi gue pernah waktu itu lihat ini sih, kayak cuman apa, kok nggak salah ngejual mobil Om Kamal deh cuma 20 juta aja. Wah itu lu jangan percaya ya itu. Pokoknya yang bengkel Kafka tuh yang E-nya 2 itu udah ngaco deh tuh. Jangan diiniin. Pokoknya yang ini gue tampilin itu udah ngaco. Om, terima kasih atas sama-sama. Makasih Om. Nanti kapan-kapan gue ganggu lagi Om ya. Siap Om. Oke teman-teman, sampai sini dulu konten kali ini. Gue ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa di subscribe channel gue, di share ke teman-teman, di like juga, komen. Ya kalau bisa di share sih, mungkin ada teman-teman lain yang belum ketemu lagi sama Om Kamal semenjak berapa bulan yang lalu. Om Kamal ada di Road Dedi 36 channel, boleh di share. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.